Mbok pernah membaca sebuah hadis yang artinya bagi siapa yang meninggal di bulan Sya'ban, dan orang yang meninggal kok orangnya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang meninggal kok akan dihindarkan dari azab kubur. Jadi kalau ada dosanya gitu yang beriman kepada Allah meninggal di bulan Sya'ban, terhindarnya dari azab kubur. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab telah lewat, bulan Sya'ban ini sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Terima kasih banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang lain memberi kesempatan kepada kita untuk masuk ke dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal itu bisa menambah kekuatan iman kita untuk memperbaiki diri kita dan memperbanyak amal awak sebelum kematian datang. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah sampaikan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus mengenal pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja karakter yang wajib bagi Nabi itu harus kita ketahui dan memahaminya. Sifat-sifat Nabi yang harus ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama sedekah, yang kedua amanah, yang ketiga fadhlah. Yang ketiga, sifat yang harus ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fadhlah, yang bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerdas berakal. Makna dari cerdas di situ kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dimaknai secara makna sempit yang mana kita mengetahui secara umum oleh masyarakat banyak yang namanya cerdas itu matematiknya 9, bahasa Inggris dilapornya 9, IPA dilapor nilainya 9. Kecerdasanku banyak kaum muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan wahyu yang pertama, wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang pertama sore apa diturunkan? Ayat. Coba baca. Alhamdulillah. Ayat yang turun pertama 5 ayat. 5 ayat sampai tadi atau bertambah cek ayat lain?
ay 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya bacalah, pahamilah, hayatilah, ulang-ulang membacanya. Apa yang disuruh dibaca, apa yang sudah dipahami, yang sudah disabui. Iqra apa artinya? Bacalah. Artinya membaca itu mempergunakan akal hati, perasaan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril? Membaca nama Tuhan yang telah menciptakan. Itu perintah pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu harus kenal dengan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Ketika Nabi diperkenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada sambungan hati Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, singkat ceritanya 'allamal insana ma lam. Allah mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia, yang mana sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disibukkan dengan berbagai kegiatan keduniaan. Ketika Nabi masih berumur dan masih dalam kandungan, ayahnya meninggal. Ketika Nabi masih balita, ibu Allah meninggal. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur masuk 6 tahun, tak lama setelah itu kakek meninggal. Apakah ada ayah ibu Nabi meninggalkan harta warisan? Ada ayah ibu Nabi meninggalkan tahta. Tahta tidak ada ditinggalkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi hidup setelah itu bersama paman beliau Abu Thalib. Kakek beliau Abdul Muthalib. Hidup dengan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengembala kambing. Kalau di masa awal ini tukang sapi rubui, tukang mengembala kambing, malau kambing, gembala kambing atau domba. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak sempat model ini sekolah Bapak Ibu hadirin yang subhanahu wa ta'ala. Tak sempat Nabi belajar menulis dan membaca. Sehingga Nabi dikenal ummi. Tapi Nabi tidak bodoh. Tujuannya Nabi tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menulis dan membaca. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala supaya ketika Al-Qur'an turun, Al-Qur'an itu bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tak pernah belajar syair, tak pernah belajar menulis, tak pernah belajar membaca. Andaikan Nabi belajar menulis dan membaca, hebat Nabi bersyair. Kira-kira bah kecek manusia. Al-Quran itu buatan siapa? Buatan Nabi Muhammad SAW. Tapi
Allah berkehendak lain. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran itu memang betul-betul kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh paman beliau Abu Talib, yang mana Abu Talib itu adalah pemimpin kaum kafir Quraisy. Suku Quraisy, Abu Talib pemimpinnya di masa itu. Orang baganya Abu Talib. Sehingga tidak ada yang berani. Jangankan zalim, jangankan jahat, mengejek, meresik telinga Nabi tidak berani orang. Takut. Karena ada paman beliau Abu yang akan melindungi. Sikit cerita Abu Talib meninggal dunia. Ketika Abu Talib, ketika dimasuk Abdul Muttalib, Nabi Muhammad pun dipuja-puja. Oh Muhammad ko Al-Amin, apa? Al-Amin, apa artinya? Orangmu jujur benar. Nabi Muhammad ko amanah, Nabi Muhammad ko gagah, Nabi Muhammad ko elok perangainya, Nabi Muhammad ko iko anak yang santiang. Ketika paman beliau meninggal, apa yang terjadi? Langsung berubah drastis. Awalnya dipuja, kini dihina dan dicaci. Karena paman beliau dah ada lain. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad dari Al-Amin ditukar dengan Kadzib, penutur kadang. Nabi Muhammad disebut dengan As-Sahir, tukang penyihir. Itu dan dogai mukjizat itu sihir tu. Nabi Muhammad SAW digelari dengan Majnun, orang gila. Nak masuk di akal pembicaraan Muhammad kok kata orang kafir Quraisy. Tak sampai di situ loh kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, sampai Nabi Muhammad dan umat Islam dicekal, diembargo, di apa namanya kok? Nabi Muhammad dan umat Islam tidak boleh membeli sembako kepada kaum kafir Quraisy, dan orang kafir tidak boleh berjual beli dengan umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam di masa itu. Dan kita di masa itu minoritas alias sakit baru. Sehingga Nabi Muhammad dan umat Islam, para sahabat yang lainnya hampir habis ketahanan pangannya, yang tadi makan tuan habis. Sehingga sedikit cerita musyawarah hijrah ke kota yang pertama naik kali hijrah ke kota Taif. Aku ditetapkan hijrah ke kota Taif karena kota Taif adalah kota kelahiran ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam secara logikanya, kalau pulang ke rumah hidup aku, rasul-rasul kadapi aye dan sedang buat nasi dan sesuatu, rasul-rasul kadapi awi jolapa. Rupanya apa yang dihadapi tipe situ? Tipe di situ yang diadoi batu, kadang-kadang kayu, kadang-kadang ciri butuh dan banyak berbagai. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lainnya berlumuran darah. Aku Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Taif karena takut mati dalam keadaan apa? Karena itu Nabi
Bukan karena itu. Takutnya Nabi Muhammad SAW orang-orang yang baru memeluk Islam, kalau terlalu bagaimana tekanan hidupnya, takut beko pindah balik ke agamanya yang lama, keyakinannya yang lama. Takut umat Islam murtad balik, makanya Nabi putuskan untuk hijrah. Artinya hijrahnya karena iman, bukan karena takut laba, bukan takut awi, bukan takut mati, tapi karena takut hilang iman. Karena tidak menerima orang baik, maka Nabi Muhammad SAW kembali. Itu Siti Khadijah lah tunggu umurnya. Lah sakit-sakit pada awak lapa awak abi dilimpik lo dorang di bailo dorang di batu. Sedikit sebetulnya Siti Khadijah ketika kembali di Mekah, Siti Khadijah meninggal. Sedih dan Nabi? Sedih. Ketika meninggal paman beliau, sedih. Ketika Siti Khadijah meninggal, tambah sedih Nabi. Sedih Nabi bukan karena Nabi tidak terima takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi karena perpisahan dengan kekasih hatiku yang membuat Nabi merasakan sedih. Berpisah dengan orang-orang yang berjasa terhadap perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan Nabi memberikan kesusahan demi kesusahan, kesakitan demi kesakitan. Susah tidak tuh perjuangan Nabi? Susah. Tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesusahan adalah untuk membina mental Nabi supaya cerdas. Nabi pun gak menyelesaikan masalah orang banyak. Kalau tidak dihadapkan dengan masalah-masalah, bahkan Nabi tahu dengan masalah. Jadi kalau Bapak Ibu sayang kepada anak-anak Bapak Ibu, berikan anak-anak kita tanggung jawab. Ajarkan mereka menyelesaikan masalah. Bagian yang tugas rumah, tugasnya ibu, pulang sekolah ibu. Nah, baru siap tugas baru keluar apa yang main. Siap kok hafalan harus diulang, baru setelah kok lanjutkan baru boleh main. Orang-orang yang diberikan masalah, diberikan beban, itu akan mengasah mental anak kita menjadi cerdas. Kecerdasan yang pertama yang diasah adalah kecerdasan intelektual. Alamal insana ma lam ya'lam. Kecerdasan intelektual itu banyak orang yang bisa Bapak Ibu. Itu antarkan anak kita pergi sekolah. Itu antarkan ke tampil les bimbel. Tampil ilmu pengetahuan yang lain yang ada. Itu untuk mengasah kecerdasan anak kita di segi intelektual. Kecerdasan yang kedua yang harus kita asah adalah kecerdasan emosional, mental. Anak kalau cerdas intelektual tapi emosionalnya tidak cerdas, itu bisa-bisa jadi bumerang bagi bapak dan ibu sendiri. Anak cerdik tapi perangai tidak elok bagi dirubah. Tuntang lantang saja mengicip jawab. Dia juara kok. Tapi mengecek mengenai ke perasaan awak. Dia tuh hanya mata awak ini. Apakah bapak ibu ni anakku seperti itu? Harus kita asah anakku cerdas emosional. Salah satunya diberikan beban-beban di dalam kehidupannya sesuai dengan kemampuannya. Itu supaya mentalnya cerdas.
kancinya mencari betul kadang masalah padahal masalah kita baru tapi lari dari masalah atau masalah kita mengadu kawa masalah kita mengadu kawa lagai sama cucunya kawa itu jadi beban disebabkan kalau tidak dilatih anakku dari kita tidak cerdas mentalnya. Yang ketiga kecerdasan yang biasa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW adalah kecerdasan spiritual. Dadu gunanya kecerdasan emosional, dadu gunanya kecerdasan intelektual kalau tidak ada kecerdasan spiritual. Artinya kecerdasan agama. Tidak cerdasnya mengamalkan agama. Macam masanya itulah caranya adalah menghafal Al-Quran. Latihannya caranya adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau ingin dapat kecerdasan intelektual, seseorang harus mendapatkan kecerdasan mustahil akal bisa berjalan kalau orangnya emosional. Pameran mana tak mungkin akal berjalan dengan baik. Sedih mana tak mungkin akal berjalan dengan baik. Camih mana tak mungkin akal berjalan dengan baik. Artinya kalau ingin dapat kecerdasan intelektual, itu harus dapatkan kecerdasan emosional. Kalau ingin mendapatkan kecerdasan emosional, kita harus mendapatkan kecerdasan spiritual. Harus hebat anak awak di bidang agama, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu salah satu melatih kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional sekaligus kecerdasan intelektual. Cik tembak tigo karena sekalian kalau anak kita lain istiqomah di psikotarui Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iko yang ada pada diri Nabi. Cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, dan cerdas spiritualnya. Allah yang mendidik Nabi Muhammad seperti itu. Cara Allah mendidik murid tadi diberikan kesusahan dan kesusahan fa'ina ma'al ya, kalau ingin sokok mudah harus berani susah. Makanya lagi susah di Allah dulu karena Allah ingin setelah itu Nabi mengalami kemudahan. Tentunya ada kemudahan Nabi hijrah ke Madinah. Tiba di Madinah Nabi dimuliakan oleh orang Madinah. Kemudahan setelah itu para perang Badar mana 300 lawan 900 mana kemudahan susah boleh mudahnya panjang sampai mati Nabi mudah sedikit susahnya sabata tapi iyo betul-betul mengalami kesusahan. Dalam rangka apa Allah berikan kita kesusahan? Mendidik mental. Tiap awak susah jangan awak mendacet. Susah. Tiap awak sakit jangan awak mengeluh. Itu dalam rangka mendidik mental, mendidik spiritual kita supaya jauh lebih cerdas. Muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, saking cerdasnya Nabi, mental dan spiritualnya disakui oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau sungguh khuluqin 'azim, memiliki akhlak yang sangat agung. Orang cerdas pasti akhlaknya rancak, perangainya rancak. Siapa yang ingin jadi orang cerdas? Ciri-cirinya elok perangainya sama orang tua. Ciri-ciri orang yang cerdas elok
ustaz dan ustazahnya. Itu tandanya orangnya cerdas. Jangan sampai kecerdasan awak hanya diukur sampai dunia. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat kematian. Siapa yang orang cerdas? Orang yang selalu ingat kematian, orang yang selalu sibuk mempersiapkan dirinya untuk bisa mati dalam keadaan husnul. Itu orang yang cerdas. Tapi kalau seandainya kecerdasan itu diukur hanya sebatas dunia saja, orang yang cerdas adalah orang kaya. Yang cerdas adalah orang yang bangsawan, orang yang punya jabatan. Kalau sampai situ bukan orang yang cerdas. Kalau sampai situ kecerdasan awak, maka halal haram caranya akan dihantam saja. Lah kejadian kita ini kan? Nah kejadian. Karena kecerdasan hanya sebatas dunia saja, sebatas harta dan sebatas jabatan saja, sebatas parwi dihalalkan segala cara untuk bisa dapat jabatan. Kalau ada orang yang mereka jadi pilih Pak Ibu, membana mau sebagai kabar. Belajar deko, tidak cerdas, kita pilih jurang. Berarti awak lah tergolong sama jurang tu. Jadi Bapak Ibu Subhanahu Wa Taala memilih orang dimasuk ini yang akan duduk di legislatif, yang akan duduk di yudikatif. Pilihlah orang yang cerdas. Orang cerdas makasihnya cerdas spiritual, cerdas emosional, dan pemberang-pemberang, cerdas intelektual, luas wawasannya, pengalamannya. Itu yang harus kita pilih. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecerdasan seseorang diukur melalui seberapa hebatnya mental dan spiritual seseorang. Jadi jangan gara-gara serangan fajar Bapak Ibu berkok, lah lupa kaji. Ayo raposa lain lo rambuman. Padahal nyunainya itu kebanyakan orang kok demi kepentingan bangsaku. Demi kepentingan bangsaku kecewa iyo hebat kok demi kepentingan bangsanya nyunainya. Rupanya bangsaku. Lapannya bangsaku yo. Ujungnya baru di agian kepada masyarakat. Dan masyarakat dah dapat bantuan seketik surang rasa nanglu hati. Yang diagian kepada masyarakat cuma puluhan juta, yang puluhan miliar. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, jangan pilih orang seperti itu. Para ulama lah berijtihad Bapak Ibu dalam itu supaya umat jangan sampai salah pilih. Apa ijtihad ulama? Aku sekalian aku menyampaikan karena aku termasuk daripada anggota Majelis Ulama. Jadi merasa berkewajiban aku menyampaikan karena dalam Islam jangankan masalah kepemimpinan, masalah masuk WC saja diatur beda. Masuk ke WC langkahkan kaki apa? Kalau WC artinya diatur beda. Masalah sepele saja diatur, apalagi masalah yang kadang yang menyangkut kepada kemaslahatan umat, termasuk awak di situ di dalamnya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman la tattakhidhu Yahuda wal Nasara, jangan engkau memilih orang Yahudi dan Nasrani aulia sebagai pemimpin, atau mulai orang Islam tapi dalamnya orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, jangan dipilih. Sehingga para ulama di akhir bulan November berijtihad di Jakarta, di Sabang sampai Merauke, berkumpul para ulama ijma. Apa hasilnya? Menetapkan satu, Amin jadi presiden. Yang kedua, pilihlah orang-orang yang duduk di legislatif adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Jangan lupa pilih pembina kita Pak Ibu. Yang membina Sa'adah Ibumu adalah tazkiyah. Pembina tazkiyah ini sedang naik kata Pak. Mari kita sama-sama kita anjurkan. Beliau naik bukan dari partai, tapi secara independen menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Siapa itu? Ustaz Jalafatullah. Nama beliau adalah Ustaz Jalita. Yang lain terserah Bapak Ibu pilih, asalkan satu orangnya cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Kemudian apa lain? Jangan sampai Pak, saran aku Pak, jangan sampai pilih orang yang berseberangan dengan pilihan awal yang pertama tadi, dengan Amin, Anies Baswedan dengan Caimin. Kok jangan sampai berseberangan Pak. Kita pilih Caimin atau Amin misalnya, tapi partai yang kita pilih partai yang berseberangan dengan presiden yang kita pilih. Yang mengatur undang-undang, yang membuat undang-undang adalah DPR Pak, legislatif. Kok pencerahan sedikit. Sedangkan yang kita pilih di yudikatif, yang eksekutifnya adalah orang yang baik. Undang-undang yang dibuat buruk, yang melaksanakan orang baik, tetap cuy, susah untuk menegakkan kebaikan. Artinya mau yudikat apa eksekutif atau legislatif, orangnya sama kita pilih. Mudah-mudahan dengan demikian berubahlah kehidupan kita dengan mencontoh sifat Nabi. Sifat Nabi artinya cerdas. Nabi bisa cerdas karena Nabi hubungkan batinnya dengan Allah. Dari awalnya Nabi tidak tahu menjadi tahu. Jangankan di masa itu, sampai akhir zaman Nabi tahu apa yang akan terjadi. Dan Nabi mentalnya yang paling cerdas. Semoga bermanfaat. Banyak maaf Bapak Ibu, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.